Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Salam kenal Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Natalitia Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 dari unit SMA Swasta RK Santa Maria Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid. Maksudnya adalah ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, dan perilaku murid di dalam kelas. Beberapa hal tersebut akan berbeda pada setiap siswa. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, sehingga siswa akan merasa bahagia dan tidak merasa terbebani ketika ingin belajar dan datang ke sekolah. Lalu, bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk melakukan penilaian pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda pada setiap murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, dan yang ketiga adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan produk apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid.
hasil latihan, dan penerapan atau pengembangan apa yang harus dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak juga harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.